Hai semua, apa kabar nih kalian? Semoga sehat selalu dan bahagia ya pastinya. Oh ya, gimana nih minggu ini? Lagi pada sibuk apa kalian? Kembali lagi di sini di channel YouTube Netre bersama aku Asfari Dina. Tentunya kali ini kita akan membahas isu-isu politik dan kita akan mendalami itu. Di mana? Tentunya di Melek Politik. Oh ya, sambil kalian nonton ini jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan tentunya kasih thumbs up buat channel ini alias like, dan tentunya kalian bisa nyalain lonceng notifikasi ya supaya kalian gak ketinggalan info-info dari Netre. Topik perbincangan politik di tahun ini memang semakin banyak saja nih teman-teman. Banyak kampanye-kampanye yang diam-diam sudah mulai ramai digaungkan. Mulai dari adu lagu jargon, sampai jago-jagoan kandidat wakil rakyat legislatif. Namun layaknya pisau bermata dua, polarisasi politik menjadi momok yang menakutkan bagi demokrasi Indonesia. Hal ini muncul sudah sejak Pilpres 2014 lalu, di mana mempertemukan dua kandidat, yaitu Prabowo Subianto dan juga Joko Widodo. Dan menguat pada periode selanjutnya, yaitu kontestasi pemilu di 2019 lalu. Walaupun Prabowo sudah merapat sebagai Menteri di Kabinet Indonesia Maju Jokowi Ma'ruf Amin, pertengkaran pada arus bawah masih kerap terjadi nih teman-teman. Perpecahan akibat perbedaan pilihan tak kunjung usai, bahkan lebih parah. Hal ini meluas kemana-mana. Kini, jelang pemilu 2024, isu polarisasi itu menguat kembali. Netre berhasil mengamati isu ini yang tersebar di sosial media Twitter dan pemberitaan online lainnya. Selama pantauan dari 1 Januari hingga 13 Maret 2023, dengan kata kunci polarisasi dan politik, setidaknya muncul 4,8 ribu tweets warganet dan juga 1,5 ribu artikel pemberitaan terkait isu tersebut. Menariknya, untuk Twitter sendiri, dari 4,8 ribu tweet yang muncul, setidaknya 3 ribu diantaranya bersentimen negatif. Tak hanya itu, jumlah kosakata populer seperti buzzer, cebong, kadrun, sara, perpecahan identitas, berkepanjangan, dan lain sebagainya mewarnai pemantauan ini. Pun sejumlah nama tokoh seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, hingga Presiden Joko Widodo tak luput dari keramaiannya. Ambil contoh seperti kata cebong dan kadrun yang mempresentasikan sisa kontroversi dan pertikaian yang terjadi pada pemilu 2019 silam. Meski pemilu 2019 sudah beberapa tahun lalu nih teman-teman, tetapi hingga awal 2003 lalu istilah ini masih melekat pada warganet. Polarisasi seakan menjadi bola liar yang menyerang ke semua kubu politik. Sebagian warganet menyerang kubu Jokowi yang menjadi penyebab muncul dan meluasnya polarisasi di masyarakat. Kontestasi pemilu 2019 dianggap sebagai puncak polarisasi yang terjadi di masyarakat. Sebagaimana istilah cebong dan kadrun itu mulai bermunculan, tak hanya nama Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto yang akrab dengan istilah polarisasi ini, Anies Baswedan juga muncul dalam perbincangan polarisasi ini. Dengan momen Pilkada Gubernur DKI pada 2017 lalu, di mana Anies berhadapan dengan Ahok atau Basuki Cahayapurnama, turut dengan akan berlangsungnya kontestasi pemilu 2024 mendatang, nama yang diyakini akan terseret berikutnya adalah Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDI Perjuangan. Untuk ke kursi tentunya RI1, warganet menilai jika Ganjar dan Anies saling berhadapan pada pemilu 2024 mendatang. Hal tersebut tidak akan meredam isu polarisasi yang sudah terlanjur mengakar di masyarakat. Bahkan warganet sudah menganggap nama Anies dan Ganjar sudah melekat dengan stigma sebagai cebong dan kampret itu sendiri. Tak hanya pada media Twitter, sejumlah media massa juga melaporkan setidaknya ada 1.500 artikel yang mengangkat soal isu polarisasi ini. Pada periode pemantauan yang sama, Netre menemukan 235 total media pemberitaan yang memiliki artikel terkait polarisasi dan 1.100 diantaranya berkategori politik sejak Januari lalu tentunya. Tampak pembahasan seputar polarisasi muncul dalam berbagai artikel di berbagai media dengan kemunculan yang cukup fluktuatif. Dalam pantauan Netre, kosakata yang sering muncul seperti identitas kampanye, pemilihan, koalisi, dan beragam kosakata lainnya, nama-nama yang muncul pun tidak jauh beda dari pantauan pada Twitter nih teman-teman. Mulai dari Presiden Joko Widodo, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, hingga Anies Baswedan menjadi
di 4 teratas dalam topik isu polarisasi ini. Menariknya, nama baru yang terseret, Ganjar Pranowo, juga mulai rame dalam arus perbincangan isu polarisasi ini. Dikarenakan partai yang dinaunginya, PDI Perjuangan, yang dari dulu kontra dengan Gerindra, yang sebelumnya bertarung pada pemilu 2019, bahkan sejak 2017 pada Pilgub DKI lalu. Semakin dekatnya pemilu 2024, media banyak menerbitkan artikel terkait pernyataan pemerintah yang memunculkan soal polarisasi yang rawan terjadi. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Boy Rafli, hingga Mendagri Tito Karnavian. Polarisasi yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh beragam faktor. Salah satunya adalah politik identitas. Hal ini menyebabkan terjadinya gesekan di antara masyarakat nih teman-teman. Seperti maraknya hoax yang beredar, kebencian, hingga isu sara yang merebak dan mudah menyentil emosi masyarakat. Sebagaimana antisipasi pada kontestasi pemilu 2024 mendatang. Presiden Joko Widodo pun menghimbau kepada media agar tidak mudah tergelincir dan terpelintir isu polarisasi ini. Media harus lebih bersih dari segala hoax, menjaga idealisme dan juga objektif agar masyarakat teredukasi terkait hal ini. Jadi sebagai anak muda juga nih, kita nggak boleh gampang terseret arus polarisasi. Yang mana arus polarisasi ini juga membahayakan nih teman-teman. Kita tentunya harus menjadi pemilih yang bijak dan mencari fakta-fakta yang tepat dan tidak mudah terprovokasi. Jadi sudah siap untuk menyambut pesta demokrasi tahun depan di 2024? Oke, Yakwas Faridina pamit. Sampai jumpa di Melek Politik berikutnya. See you, bye!